Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang client server dan apa sih hubungan file transfer protocol atau disingkat dengan FTP dengan client server ini. Kita akan masuk ke pembahasan. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua layanan internet menggunakan prinsip client server, seperti saat kita membuka website, mengirim email, menggunakan media sosial, hingga mengunduh file dari internet. Memahami konsep client server ini sangat penting karena ini adalah menjadi dasar dari komunikasi data pada jaringan komputer. Oke, kita masuk dalam pembahasan pengertian client server. Client server adalah model komunikasi jaringan yang melibatkan dua pihak, di mana ada klien atau komputer atau perangkat yang meminta layanan atau data. Contohnya ada laptop, handphone, atau komputer. Dan ada juga yang namanya server atau komputer yang menyediakan layanan data atau sumber daya kepada klien, atau dengan bahasa sederhana, klien adalah penerima, sedangkan server adalah penyedia layanan. Dan server ini biasanya juga memiliki spesifikasi tinggi karena melayani banyak pengguna sekaligus. Sederhananya, klien bertugas meminta informasi, sedangkan server memberikan informasi tersebut. Sebagai contoh, ketika kita membuka Google Chrome, kita mencari sesuatu, browser bertindak sebagai klien, sedangkan server Google menjadi penyedia layanan, yang dimana browser mengirimkan permintaan untuk mencari sebuah alamat pencarian, sehingga server yang mengirimkan alamat web tersebut atau alamat pencarian tersebut. Adapun cara kerja dalam client server, di mana secara umum proses kerja dalam client server ini adalah satu, klien mengirim permintaan, yang dimana pengguna membuka aplikasi atau website. Klien mengirim permintaan, di mana pengguna membuka aplikasi website, misalnya mengetik sebuah alamat untuk dia mengakses. Browser mengirim alamat tersebut ke server Google, yang dimana setelah itu server mengambil alih dengan menerima request dari klien terhadap permintaan tersebut, sehingga server memproses dan menerima informasi tersebut. Server akan mencari data yang diminta oleh pengguna atau yang disebut tadi klien. Setelah data ditemukan, maka server mengirimkan hasilnya kepada klien, sehingga setelah klien menampilkan hasil atau browser tersebut menampilkan hasil halaman website kepada pengguna. Atau dengan sederhana kita mengistilahkan, yaitu klien merequest, server merespon, gitu ya. Proses ini sangat cepat, bahkan dalam hitungan milidetik bisa terjadi. Mengapa? Karena respon dari server sangat cepat terhadap klien atau pengguna tersebut. Adapun komponen utama dalam client server ini, itu satu, klien, yang mana fungsi klien ini dalam mengirim permintaan data, menampilkan hasil pada pengguna, berinteraksi dengan server. Contoh apa? Contohnya yaitu seperti Google Chrome, Google Chrome, atau browser lain seperti Mozilla, aplikasi mobile, atau juga dengan WhatsApp. Adapun fungsi server, di mana dia menyimpan data, dia memproses permintaan dan memberikan layanan kepada klien. Contoh web server ini adalah yaitu ada database server, dan ada juga namanya mail server, file server, atau web server. Adapun sebuah layanan yang menjadi jembatan dalam penghubung client server ini disebut dengan jaringan. Nah, jaringan ini disebut dengan penghubung antara klien dan server. Tanpa jaringan, klien dan server tidak dapat berkomunikasi, karena dengan melalui jaringan mereka bisa melakukan hubungan pertukaran informasi. Baik, pada pembahasan ini kita juga akan membahas tentang kelebihan dari model client server. Adapun
kelebihan model client server, yang dimana satu, data terpusat. Semua data disimpan di server sehingga lebih mudah untuk dikelola. Maksudnya itu data yang kita cari atau kita uh, telusuri itu semua tersimpan di server. Server pun tidak mudah untuk diganggu atau dihack lah semacam itu, sehingga data yang ada disimpan di server itu adalah data yang sangat mudah dikelola dan juga data yang aman. Kedua kelebihannya itu ada keamanan lebih baik. Administrator dapat mengatur hak akses pengguna. Tentu dengan adanya administrator yang mengatur hak-hak semua pengguna layanan, itu akan menjadikan data dalam sebuah server menjadi lebih aman dan lebih terkendali, sehingga tidak mudah untuk diakses oleh pengguna lain tanpa izin dari administrator atau pengatur. Itu disebut dengan pengatur. Ada juga kelebihan model client server ini, yaitu mudah dipelihara. Nah, perbaikan dalam model client server ini cukup dilakukan pada server, sehingga prosesnya akan lebih mudah dengan memelihara dan melakukan perbaikan terhadap server. Maka sudah dipastikan bahwa tidak ada gangguan layanan dalam proses client server tersebut, karena semua akses data itu terpusat pada server. Kelebihan selanjutnya adalah mendukung banyak pengguna. Server dapat melayani beberapa klien secara bersamaan. Dalam hal ini, kelebihannya itu, walaupun pengguna banyak mengakses yang namanya sebuah browser, server ini tidak mengalami gangguan layanan terhadap pencarian klien tersebut, karena dia bisa menampung beberapa, bahkan banyak klien dalam secara waktu bersamaan. Itulah kelebihan dari yang namanya model client server tersebut. Baik, kita akan juga membahas tentang kekurangan dari model client server ini. Adapun kekurangan dalam client server, tidak hanya untuk kelebihan, tetapi dalam model client server ini juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Kita masuk pada nomor satu, yaitu ketergantungan pada server. Jika server mati, layanan tidak dapat digunakan. Nah, ini pasti memang betul ya, karena server adalah layanan utama atau layanan pusat, yang dimana dia adalah penyedia informasi atau pemberi data. Apabila server mati atau memiliki gangguan kerusakan, maka layanan tidak dapat digunakan. Jadi klien yang meminta informasi secara bersamaan pasti tidak akan mendapatkan hasil. Mengapa? Karena ketergantungan pada server ini. Itu adalah kekurangan pertama yang dalam model server ini. Ada juga itu biaya yang mahal. Server memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak khusus. Nah, tentu itu sudah benar ya. Nah, itu pasti server adalah sebuah perangkat yang dimana dia sangat sensitif dengan segala hal, adalah penyedia layanan, dan tentu dengan keunggulannya server, maka biaya yang diperlukan juga tidak murah atau tidak kecil dalam perawatan, karena perangkat keras dan perangkat lunak yang ada di dalam sebuah server itu adalah hal yang sangat sensitif terhadap hal-hal kecil. Makanya sering dilakukan yang namanya perbaikan atau pengecekan, dan untuk melakukan pengecekan perbaikan ini memerlukan biaya yang besar dan tidak kecil, karena harus ada yang namanya pengawasan atau yang mengawasi sebuah server tersebut sehingga bisa dikelola dengan baik atau bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Tanpa adanya seorang administrator atau pengelola, maka server tersebut mungkin tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya, mungkin memiliki gangguan atau segala macam yang menyebabkan
layanan tersebut menjadi agak lambat atau mengalami kerusakan. Dengan adanya administrator, kita bahas di awal tadi, yang kelebihan, sehingga server tersebut diakses mudah diperbaiki, hingga pekerjaan server tersebut juga bisa terawasi dan berjalan sebagaimana mestinya. Bahas tentang FTP atau File Transfer Protocol. File Transfer Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan internet atau jaringan lokal. FTP ini memungkinkan pengguna untuk mengupload file, mengunduh file, menghapus file, mengelola folder pada server, dan masih banyak fungsi. Ada beberapa contoh penggunaan protokol yang mengubah file website ke hosting, mengirim data antar komputer dalam jaringan. Nah, file transfer protokol ini juga sangat penting dalam jaringan ya, atau client server ini. Mengapa? Karena dia adalah sebuah sistem yang dimana dia yang mengatur untuk mengunggah, untuk mengunduh, dan untuk mengelola folder pada server. Kita akan membahas tentang hubungan client server ini dengan FTP yang seperti tadi yang saya jelaskan. FTP atau File Transfer Protocol ini bekerja menggunakan konsep client server. FTP ini adalah aplikasi yang digunakan pengguna untuk mengakses server FTP. Contoh yaitu FileZilla, WinSCP, CyberDuck. Sedangkan FTP server adalah komputer yang menyimpan file dan melayani permintaan pengguna. Jadi yang itu tadi itu FTP client, aplikasi yang digunakan pengguna untuk mengakses server. Sedangkan ada juga file transfer protocol server, yaitu komputer yang menyimpan file dan melayani permintaan pengguna. Bagaimana sih alur kerja file transfer protocol ini? Kita akan bahas yaitu bagaimana cara alur kerja file transfer protocol. Itu satu, klien terhubung ke file transfer protocol, yang dimana klien memasukkan username dan password, sedangkan server melakukan verifikasi. Jika berhasil, klien dapat mengakses file, dan klien dapat mengupload atau mendownload file. Baik, kita akan lanjut membahas tentang bagaimana contoh. Baik, kita akan lanjut membahas bagaimana kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh dalam penerapan client server di kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari, yang dimana beberapa contoh tersebut sering kita gunakan dalam bermedia sosial. Apa contohnya? Itu satu, ada Google. Google adalah contoh penerapan client server dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa? Karena dalam Google ada yang namanya permintaan mencari web atau membuka website, dan ketika kita membuka website, maka kita akan bisa mengakses web tersebut dan bisa mengunduh, atau ketika ada file kita bisa menyimpan file tersebut. Itu adalah contoh penerapan client server dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga beberapa aplikasi lain yang dimana ada YouTube, Facebook, Instagram, mobile banking, email, dan FTP server, yang dimana semua aplikasi tersebut dalam menggunakan konsep client. Jadi dapat disimpulkan bahwa client server ini adalah mode jaringan di mana klien meminta layanan dan server menyediakan layanan. Model ini banyak digunakan karena mampu mengelola data secara terpusat dan melayani banyak pengguna sekaligus. atau File Transfer Protocol juga merupakan salah satu contoh penerapan client server yang digunakan untuk melakukan transfer file antara klien dan server melalui jaringan. Jadi dengan memahami konsep
client server dan FTP atau file transfer protocol, kita dapat lebih memahami bagaimana pertukaran data terjadi dalam jaringan komputer dan internet yang kita gunakan setiap hari. Jadi mungkin itulah penjelasan dari saya tentang client server, yang dimana kita juga bisa menyederhanakan pembahasan tersebut dengan mengatakan bahwa klien adalah pengguna layanan, atau bisa disebut dengan user, seorang pengguna, sebuah pengguna yang mengakses sebuah web atau mengakses sebuah jaringan. Bisa disimpulkan juga adalah yang namanya server atau penyedia layanan, di mana dia bertugas untuk menyediakan semua layanan informasi yang dibutuhkan oleh seorang klien atau seorang user tersebut, dengan dia sebagai pemberi atau yang disebut dengan output dari input ya. Dan jika kita mengaitkan kedua hal ini dengan FTP tadi atau file transfer protocol, maka FTP ini juga disebut dengan sebuah sistem yang digunakan untuk mengunduh file, mengupload file, mengunduh file di antara hubungan client server tersebut. Jadi maksudnya ketika kita mencari sebuah web dan web tersebut diberikan atau dimunculkan oleh server, maka FTP berfungsi untuk mengupload file atau mengunduh file tersebut. Itu adalah hubungan antara server, client atau client server serta dengan FTP. Baik, mungkin itu sajalah yang bisa saya bahas pada video kali ini. Mungkin banyak kesalahan atau kesilapan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Dan jika ada saran atau pendapat, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa jika sharing untuk berbagi pengetahuan tentang seputar jaringan. Terima kasih.